situ, oke, saya yang bacakan. Saya yang bacakan ya. Baca Mazmur dan tunjukkan. 116 ayat yang kelima. Baik. Ya, Mazmur baca. 116 ayat yang kelima. Saya balik dulu kamera saya. Nih. Balik. Nih ya. Mazmur 116. Nih. Ya kan? Ayat yang kelima. Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuh. Seperti permintaanmu. Di Oke, mana dalam Bible sudah. Tuhan itu pengasih dan Mantap. adil. Oke, Oke, terus pertanyaan selanjutnya mantap. apa? Sudah. Cuman itu doang. Cuman itu doang. Sudah. Lalu saya mau menampilkan ini ke Bang Edi. Jawab pakai Baik. data ya. Silakan. Pakai data. Silakan. Ini di dalam 1 Samuel. 1 Samuel 6:19. Di sini Hmm. Tuhan abang itu membumbum 50.000. Puji nama Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya, channel Gereja YouTube. Apa kabar kalian semua? Harapan saya kiranya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Ya, pada kesempatan yang indah ini, saya akan memberikan atau menayangkan sebuah video yang sangat luar biasa, di mana banyak jiwa-jiwa umat yang disadarkan dengan penjelasan dari video ini. Banyak umat penasaran dengan kitab orang Kristen, lalu ia mencoba untuk membaca mulai dari Kejadian, dan ia mulai membandingkan isi-isi dari Alkitab dengan Al-Quran. Puji Tuhan. Akhirnya, ia menemukan kebenaran. Dan kini ia sadar dan kebuka wawasannya untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, penasaran dengan kisah perjalanannya atau kisah di mana ia mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus. Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. 1070 orang. Gegara hanya melihat kotak. Mana bentuk keadilannya? Sedangkan Samuel, mohon maaf, Sebentar. sedangkan Apa itu? Apa? 1 Samuel. 1 Samuel 6:19. Di sini 1 Tuhan Samuel Anda 6, 16. Coba dibaca Ya, dulu apa perikopnya. Kamu kan ada Bible itu. Oke. Bible yang itu aja coba. Yang itu loh. terlalu tebal, Bible terlalu yang kau tebal, pegang terlalu itu. tebal. Nggak Terlalu tebal. tahu dia di mana Terlalu 1 tebal. Samuel. Ketara banget baru dibeli tadi sore. Ayo. Bukan, coba jangan Ayo. ganggu saya ketika mau menjelaskan. 1 Samuel ya 6:19 di sini Tuhan Anda itu membumbum atau membunuh 50.000 orang, 70 orang. Gegara hanya melihat kotak. Mana bentuk kasih sayang Melihat dan kotak. adilnya? Iya, Coba melihat kotak. Lihat. coba dibacakan. Bacakan dulu satu perikop. Oke. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh Terus? 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkambung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Pertanyaan saya, kenapa Lot di sana berbuat dosa? Kok tidak dibumbum oleh Tuhan Anda? Kemudian Waduh. Ini kok Ruben, lari-lari lompat kemana-mana sih? Yahudes. Loh, Oke. sebentar. Ya, terus? Sebentar, saya jelaskan. Sedangkan di dalam 1 Samuel 6:19 ini hanya gegara melihat kota 50.000 orang dibunuh oleh Tuhan Anda. Sedangkan Baik, sudah balik lagi bagaimana dengan kameranya. Lot? Balik lagi kameranya ke sini. Bagaimana dengan Ruben? Ya, Oke, balik siap. lagi kameranya. Kupikir tadi pertanyaanmu dahsyat. Pertanyaanmu tanyanya kayak begini. Ayo balikin. Kamera, balikkan. Iya, Mas Yano. Oke. Iya, pertanyaanmu Bentar. saya pikir ada isinya, tapi pertanyaanmu biasa-biasa saja. Iya, jadi mengenai jawab pakai bagaimana data, jawab. penduduk Bet-Semes, ya saya bacakan. Jadi bagaimana penduduk Bet-Semes dihajar atau dipukul oleh Tuhan dengan sebuah tulah, ya, di mana di situ meninggal beberapa orang karena mereka melihat ke dalam tabut perjanjian. Karena memang tabut perjanjian itu memang khusus atau kudus sekali, dia spesial. Tidak boleh orang menjenguk ke dalam atau melihat ke dalamnya.
Bahkan itu di zaman Daud ya, ketika tabut perjanjian Tuhan itu ingin dipindahkan, orang yang menyentuh saja itu mati, mereka kecelakaan di situ. Pada waktu tabut perjanjian itu dipindahkan oleh Daud. Jadi memang tabut perjanjian di dalam Bible itu adalah barang kudus yang dengan lewat perantaran itu malaikat Tuhan berbicara kepada Musa dengan tabut perjanjian itu. Nah, lalu pertanyaanmu Anda bandingkan dengan Lot. Gak ada kaitannya dengan Lot. Lot itu di dalam Bible, perhatikan. Ketika Tuhan ingin memusnahkan penduduk Sodom dan Gomora, di situ Abraham meminta belas kasihan kepada Tuhan. Supaya Tuhan jangan memusnahkan kota itu karena masih ada orang benar di sana, yaitu Lot. Nah, tetapi keponakan Abraham. Tetapi Tuhan karena berbelas kasih kepada Abraham, makanya dia mengutus malaikatnya datang ke kota itu untuk membawa Lot pergi keluar dari kota itu karena kota itu akan dihukum oleh Tuhan. Nah, ketika Lot dan dua putrinya mereka melarikan diri, kedua putrinya berkata, bagaimana nanti keturunan kita? Akhirnya mereka memberi ayah mereka minuman keras sehingga mabuk. Lalu di situ disebutkan bahwa kedua putrinya berhubungan dengan ayahnya sendiri untuk melanjutkan generasi. Pertanyaannya, yang mana di situ bahwa Tuhan tidak menghukum Lot di mana? Itulah keturunan-keturunan Lot itu. Makanya dikatakan mereka itu kan menjadi musuh orang Israel. Begini Bang, yang saya pertanyakan kepada Abang, coba jangan dipelintir dan di-framing. Di dalam 1 Samuel yang saya sebutkan tadi, hanya gegara melihat kota, Tuhan Anda itu membunuh 50.070 orang. Di mana di situ 50.070 orangnya? Waduh, ini mau orang. Dia coba di mana di situ 50.070 orang itu di mananya? Loh, Abang gak hafal lah Bang ini ya. Ini Bang, takut saya dikira framing saudara. Coba dibacakan datanya 50.070 orang. Maksudnya gimana sih 50.070 orang ini gimana? Coba baca. Sebentar. Saya balik kameranya. Coba. Ini perhatikan. Lalu dia membunuh beberapa orang Bet-Semes sebab mereka melihat ke dalam tabut Allah. Dia juga membunuh ini 50.070 orang. 50.070 orang. Ini 50.070 orang dari mereka. Coba berapa Ini, 1 Samuel berapa? 1 Samuel 6:19. Pertanyaan saya ke Bang Edis. 1 Samuel. Tuhan Abang ini tidak mempunyai. 1 Samuel berapa? Ya. 1 Samuel 6:19 mulai muter-muter saudara. Mulai Bang Edis pusing. Baik, saya bacakan ya. Saya bacakan. 1 Samuel 7 ayat 16. Baik, saya bacakan ya. 1 Samuel 7 ayat 16. Betul nggak 1 Samuel 7 16? 1 Samuel 6:19. Jangan ngarang. Oh, 1 Samuel 6:19. 1 Samuel 6. Sebentar, teman-teman. 19 ya. 1 Samuel 6:19. Saya bacakan. Baik, saya bacakan ya. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan kedahsyatannya. Nih, saya balikin kamera saya ya. Saya balikin. Nih, perhatikan. Kelihatan? 1 Samuel 6:19. Ya kan? Kok tidak sama itu? Nih, 1 Samuel 6:19.
Ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Sudah? Ya, sudah. Terus masalahnya di mana? Ya. Tapi kok berbeda? Di sana ada 50.000 70 orang. Ya terjemahan yang Ada kamu yang pakai yang mengatakan mana? 70 Makanya orang. buka Bible-mu yang barusan kau beli itu. Bible Oke, itu sudah. yang Oke, barusan kau beli. maksudnya kita kecilkan dulu, kita kerucutkan, ambil yang 70 ya. Pertanyaan saya ke Bang Edis, pertanyaan saya ke Bang Edis, mana bentuk kasih sayang Tuhan Anda dan mana bentuk kasih adil Tuhan Anda? Bentuk keadilan Tuhan Anda. Sedangkan sebentar, David melakukan hubungan SKL dan memiliki anak Solomon. Dia tidak membunuh David. Kemudian bagaimana dengan Yahuda melakukan SKL dengan ibunya sendiri? Bukankah itu leluhur dari Yesus? Baik, saya jawab ya. Pertanyaan saya, mana bentuk keadilan Tuhan Anda? Baik, sedangkan saya jawab. hanya 70 orang melihat kota dibunuh. Baik, baik, saya jawab ya. Seperti tadi jawaban saya akan tetap sama ya, bahwa memang dilarang orang awam ya itu mendekat kepada tabut Tuhan. Karena tabut Tuhan itu tidak boleh dia dinajiskan atau tersentuh kepada orang apapun. Yang boleh ke situ itu hanyalah khusus imam besar. Ya. Makanya itu bentuk bagaimana lambang kehadiran Tuhan itu adalah spesial sekali. Tuhan itu tidak dapat didekati oleh orang yang cemar. Hanya bisa didekati oleh orang yang bersih dan kudus saja. Itu makanya Tuhan menjatuhkan hukuman. Bukan cuma satu itu saja. Bukan cuma orang-orang di Bet-Semes saja. Bahkan ketika Daud hendak memindahkan tabut itu juga. Bagaimana ada orang yang ingin menyentuh tabut itu. Mereka malah juga dihukum mati. Nah sekarang. Lalu bagaimana dengan Lot. Yang dia tidur dengan putrinya sendiri. Kan gitu. Bentar. Nah bagaimana dengan Lot? Nah di situ Lot. Dia tidak tahu bahwasanya dia berhubungan dengan anak atau putri-putrinya. Karena apa? Karena posisi di situ mereka memberikan ayahnya itu minuman keras sehingga mabuk. Terus? Ya itu seperti Terus itu. pertanyaan saya, lalu bagaimana dengan David? Oke, bagaimana Dia dengan Daud? melakukan SKL. Baik. Iya. Jadi begini. Bagaimana dengan Yahuda? Oke, sebentar Bagaimana pelan-pelan ya. dengan Ruben? Oke, pelan. Jawab pakai data. Tenang. Baik. Jadi Jawab pakai bagaimana data. di sini Daud dia melakukan Sebentar Bang Edis. kekejian. Sebentar. Sebentar. Apakah Tuhan Anda itu membenarkan hubungan itu? Tidak benar, tidak dibenarkan. Kan Itulah sama-sama kenapa dilarang. Oke. dilarang. Ya, itulah Oke, kenapa sebentar. di dalam 2 Dilarang. Samuel pasal yang ke-12 di situ Tuhan mengutus Nathan kepada Daud untuk menegur Daud atas perbuatan yang dilakukannya. Coba silakan dibuka 1 Samuel 12. Biar Anda ikut Ya, biar gimana? Anda ikut berpartisipasi. Jangan cuma saya terus yang baca. Jadi saya yang ngerti nanti. Silakan. 1 1 Samuel berapa? 12. 12. Ya, gimana? Coba baca judulnya apa di situ? Ayat keberapa? Coba judul perikopnya apa di situ? Tidak muncul ayat keberapa? Kamu kan punya Bible tadi yang barusan kamu bawa itu. Ini terlalu Saya tebal tidak tahu ini. di mana 2 Samuel Ini perjanjian. Loh, bukan terlalu tebal. Aduh. Ini perjanjian lama segini. Iya. Ya, Kan itu kan perjanjian ada lama segini. tandanya. Ini perjanjian baru. Pantesan dia pamer-pamer tuh betul ini. Sulit. Di Bible saya ini. Kamu Loh, kenapa jangan pamer-pamer tidak bisa kemana-mana. buka? Jangan kemana-mana.
Jangan kemana-mana. Loh, Jawab dulu. Bukan kok kemana-mana. Anda ini memang pintar Saya kalau suruh mengalihkan buka pembicaraan. kamu. Sebentar, Adam. Ayo. Kamu kan sudah saya perlakukan di sini Ya. dengan baik nih. Nih, coba kamu Siap. kan tadi pamer-pamer Ya. Bible. Iya. Coba kamu buka dari Bible Betul. itu 1 Samuel pasal yang ke-12, coba. Saya tidak bisa kalau pakai ini. Nggak bisa. Kan Nggak sudah saya bisa. bilang teman-teman, Loh, dia cuma nggak bisa kalau pamer-pamer pakai ini. doang. Persis kayak Anda. Lah, itu gayanya Anda. Kok gaya saya? Jangan kemana-mana Baik, dulu. Saya Kita saja kalau begitu yang bacakan. Jawab dulu Bang Edi. Oke, saya saja yang Oke, bacakan baca. ya, karena kamu kan tidak bisa baca. Inilah teman-teman ya, mereka Tunjukkan ini data. kitab itu cuma buat pamer. Nggak ada mereka bisa baca. Dari mana mereka bisa baca? Baik. 1 Samuel pasal yang ke-12. Ya. Terjemahan Indonesia. Baik. 1 Samuel pasal yang ke-12. Oh, maksudnya 2 Samuel. Sebentar, sorry. 2 Samuel pasal yang ke-12. Sabar. Iya, terus. 2 Samuel pasal yang ke-12 ya. Nih, saya bacakan di sini. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Ini nanti baik ini dicontek sama Quranmu nih. Nanti saya tunjukkan gimana Quranmu Terserah Anda. menconteknya. Lanjut. Oke. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Ada 2 orang dalam suatu kota. Yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya, minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, datang orang kaya. Perhatikan, pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi dia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau, mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kaum Israel dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan ya. Nih, ini hukuman Tuhan. Jadi jangan Anda bilang Tuhan tidak menghukum Daud. Nih. Perhatikan ya di ayat yang ke 9-nya. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan perbuatan yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan oleh pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahwa malapetaka akan kutimpakan atasmu, karena ini panjang. Perhatikan bagaimana Daud menyesal, ya. Di ayat terakhirnya, di bagian-bagian belakangnya di sini dikatakan, kemudian nih ini, lalu berkatalah Daud kepada Natan. Nih, ini ya, bagaimana sikap Daud ketika dia berdosa. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Perhatikan.
Kamu mengejek ayat ini, mengatakan di sini Tuhan tidak adil, sementara orang hanya menyentuh atau melihat ke dalam tabutnya dihukum mati, sementara Daud berzina mengambil istri orang, dia tidak dihukum. Saya katakan bukan dia tidak dihukum, dia dihukum. Tidak Anak dihukum yang dilahirkan mati. Daud Ingat. oleh perzinahan itu, bagaimana? Jadi di dalam 1 Samuel yang saya bacakan itu, dia hanya melihat kotak langsung dibunuh oleh Tuhan. Ya. Betul. Sedangkan Daud atau David, kemudian Ruben, Yakub dan sebagainya melakukan kesalahan, masih dikasih dispensasi oleh Tuhan. Kenapa mereka tidak dibunuh juga? Kok disuruh tobat? Kenapa? Berarti Tuhan Anda tidak maha pengasih dan tidak maha adil. Ceter kau. Baik. Sekarang begini, nggak masalah. Namanya Muslim kan, tuduhan mereka. Sekarang begini, bagaimana kalau saya membuktikan kenyataannya. bahwa perikop yang saya bacakan tadi itu ditiru oleh Quranmu? Jangan kemana-mana Bang Edis. Nah, Jangan ini kemana-mana. Loh, saya kan Fokus ingin dulu. membandingkan. Fokus dulu Bang Edis. Fokus dulu dengan ayat itu. Dengan yang ada di Bible ini. Ini saya tampilkan Bible-nya ini. Tebal sekali saudara. Tebal sekali. Jaringannya di sana lemot Anda Bang tapi Edis. tidak bisa membacanya kan? Lu bisa ini. Kejadian 32. Yakub bergulat dengan Allah. Ini kok lari bisa Allah kemana-mana? ini kalah? Jangan lari bergulat dengan kemana-mana Yakub? dulu. Jangan lari Iya, kemana-mana. siap. Kenapa kita lari kemana-mana? Ya. Lanjut. Oke, maksud saya begini, sebentar, saya lagi mencari ayatnya, sebentar ya. Baik, saya akan tunjukkan ayat di dalam Quran Anda, bagaimana Quran Anda mengambil ayat tersebut. Saya akan tunjukkan ayatnya, sebentar. Coba buka Quran surat Shad. Kemana Adam? Kabur dia. Sebentar. Dia udah lari teman-teman. Makanya Muslim ini kayak gini. Sebentar, saya tadi mengambil Al-Quran ya. Sebentar. Ya silakan Adam naik lagi. Kabur dia teman-teman. Iya, mereka sering mengejek ya bagaimana di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 itu kan bagaimana tentang Nathan datang kepada Daud. Ya kan? Dia membawa sebuah perumpamaan. Ya. Bagaimana ada 2 orang kaya ya, 2 orang, 1 miskin, 1 kaya. Nah, itu sebenarnya cerita itu dijiplak oleh Quran. Tapi seperti biasa, ketika Quran melakukan penjiplakan, kacau banget. Nanti saya tunjukin. Makanya Muslim naik sini. Dia udah lari tuh si Adam. Oke, kita kasih naik Pak Kalam ya. Dikit dari mana? Naik lagi, suruh dia naik lagi ke sini. Ya, Ibnu Kalam. Ya. Bagus tadi. Ya Pak Kalam, bagus. barusan tadi saya ngobrol dengan Adam Zain tapi dia lari. Ya. Saya sempat. Dia membahas mengenai bagaimana di dalam Bible disebutkan bahwa Daud itu kan berzina dengan istri orang Uria, istri Uria. Ya. Ya kan? Dia berzina dengan Betseba, istri Uria. Ya. Ya kan? Orang Het itu. Nah, Pak Kalam tahu nggak bahwa bagian itu dijiplak oleh Al-Quran? Iya, tidak perlu sebenarnya ke situ, tetapi bahwa Raja Daud itu dihukum. Ya, dihukum. Nah, maksud saya begini. Pak Kalam tahu tidak bahwa bagian itu dijiplak oleh Al-Quran, tetapi dijiplak secara kacau balau?
Saya belum perhatikan kalau yang di Al-Quran. Saya Belum belum perhatikan. perhatikan. Bagaimana? Apakah mau saya kasih tunjuk? Saya rasa tidak usah. Karena Enggak begini, usah. masalahnya begini. Kalau dia tadi mengkritik teks itu Alkitab, itu sama gampangnya mengkritik teks Al-Quran. Sangat gampang. Saya pernah melarang itu, persoalan itu. Jangan sekali-kali Alkitab itu dikritik teks. Karena kalau Al-Quran sangat mudah juga dikritik teks. Sangat mudah. Sangat mudah. Dan akhirnya dampaknya orang menjadi ateis. Itu bahayanya, kritik teks. Oke. Ya. Oke, baiklah Pak Kalam kalau begitu. Kita masih menunggu si Adam naik lagi ya. Silakan Ya. Adam, kamu mengajukan permintaan naik lagi. Saya tidak tahu kenapa Adam ini kabur. Oke? Al-Quran sangat gampang dikritik teks juga. Oke, Kalau mau baiklah Pak Kalam. mengkritik teks seperti yang dilakukan Adam terhadap Alkitab. Nah itu. Oke, terima kasih Pak Kalam. Kita kasih kesempatan lagi kepada Adam ya. sama-sama. Ya, Oke, sama-sama. saya turunkan dulu Pak Kalam. Iya, Ya, silakan Adam ya. Kamu jangan lari di bawah. Silakan ajukan permintaan kembali. Kita lanjutkan kembali. Tidak ada ya dia ya. Saya tidak tahu apakah HP-nya ngedrop atau bagaimana. Dia tidak mengajukan permintaan naik. Nggak ada dia. Nggak nongol dia di bawah tuh. Si Adam. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar. Kita kasih naik ada. Sebentar. Kita lihat dulu yang muslim-muslim. Saya sudah bilang kalau Kristen jangan naik gitu. Tapi kadang-kadang orang tuh ngeyel gitu. Oke, kita kasih naik ada Aki Budi. Aki Budi. Ya, selamat malam saudara Aki Budi. Aki Budi. Halo, Ya, muslim bang. kok akun saya yang naik bukan Hakim Budi nih bang? Oh, Raja Bius. Anda Kristen? Bang, tunggu bang, tunggu bang. Aku buka kamera juga ini bang. Aku bertemu sama saya buka kamera. Biar saya kirim sebentar bang. Ya makasih bang, puji Tuhan bang, saya orang Kristen. Tadi pagi bang, aku debat juga sama Musa bang tadi. Bahkan disampaikan dia tidak berani Edis TV bertentangan dengan saya. Saya tantang semua orang Kristen yang di mancanegara katanya. Sumpah bang, tapi tunggu screenshot dulu bang. Makanya tadi pakai akun kecilku tadi bang. Makanya sengaja saya naik minta sama bang. Yang tadi memang bang betul, tadi pagi ditantangnya memang abang. Makanya aku minta naik. Dia pun ngedrop itu bang, turun itu kejang-kejang. Mudah-mudahan dia dengarkan dari bawah. Akunku kecil ku pakai berdebat sama dia. Sudah? Sudah bang. Oke, saya turunkan ya. Oke bang, makasih bang ya. Sama-sama Oke, bang. bang. Saya Tuhan turunkan. berkatimu. Iya teman-teman ya, coba ya silakan. Kalau Anda bukan muslim, coba jangan mengajukan permintaan naik ya. Kita masih menunggu si siapa namanya, si Adam untuk datang kembali. Nampaknya mungkin HP dia ngedrop atau bagaimana ya. Silakan hubungi si Adam sana. Turun tombol. Ya, Emi Official. Saudari Emi. Ya, malam. Malam Emi, silakan nyalakan kamera. Udah bisa dibuka kameranya, ini udah diblokir akun saya sama TikTok. Diblokir. Sebentar, Iya, saya udah kirimkan diblokir. undangan tuh, bisa. Saya sudah mengirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Tapi nggak bisa dibuka ini. Bisa, Nggak ada, itu Anda udah terima kamera. saja. Kameranya udah dicoret itu sama TikTok itu, tuh dicoret itu. Ya Nggak sudah, bisa. kalau begitu saya Biasanya taruh di kemarin bawah ya. bisa. Kalau bohong-bohong begitu di bawah tempatnya. Oke, kita kasih naik ada Akil Budi ya, Akil Budi. Sebenarnya kita mau lanjutkan tadi yang diutarakan si Adam tadi, ya. Mau bahas Quran tapi keburu dia kabur. Ya, Akil Budi, apakah Anda seorang muslim? TV Indonesia. Ya, Akil Budi, apakah Anda seorang muslim, Bang? Ya, apakah
Oke, Abang, saya mau tanya, Bang. Duduk dulu Bang, duduk, tenang, yang bagus. Iya, ini baru masuk rumah ini, baru masuk rumah. Oke, duduk dulu yang bagus. Iya, Bang, saya mau boleh tanya enggak, Bang? Iya, kita ada tema Bang, kita ada tema lanjutan. Tadi yang mau datang ke tanya sini aja. namanya Adam Zain. Ah, Enggak, dia saya tuh sedang mau mempersoalkan tanya masalah bagaimana Daud berzina. Di dalam Bible tidak dihukum katanya. Padahal sudah saya bilang itu ada hukuman kepada Daud dan sampai keluarganya, keturunannya. Saya kan mau tanya aja, tanya gini aja kok. Sebentar aja. Kenapa ya Tuhan Yesus itu kok mati gitu aja? Waduh, mau lari lagi kemana-mana. Iya, saya tuh cuma tanya itu aja loh, Bang. Ini bagaimana ini tema kita lari kemana? Oke, baik. Kita lanjutkan dulu saja ya. Karena kita biar nggak lari kemana-mana, fokus ke lanjutan yang tadi ya. Kita masih menunggu si Adam ya. Kita masih menunggu si Adam. Tak tahu kenapa si Adam sudah kabur melarikan diri padahal kita ingin melanjutannya ke Quran ini. Tapi seperti biasa ya mereka lari nih. Oke, Laura Helap. Ini Laura Helap ini sering mengajukan permintaan naik. Saya tidak tahu ya si Laura Helap ini maksudnya bagaimana. Iya, Laura Helap. Ya, selamat malam. Selamat malam. Laura Helap, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim. Oh ya, silakan Bang. Nyalakan kamera. Ya, Saya lihat Anda undang sudah kamera, mengantri lama undang, tadi di undang. bawah. Ya, Ya, Sabar. silakan. ya, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Laura. Tadi sudah menyimak ya Bang Laura ya? Iya. Dari waktu sama Adam tadi ya. Soalnya kamu saya lihat Ya. udah ngantri di bawah dari tadi. Kebetulan masih dekat sama saya rumahnya itu. Ya. Iya, saya sudah nyimak tadi sudah nyimak. Oke. Biar kita tidak ngelantur kemana-mana, kita lanjutkan tadi yang dikatakan oleh Adam Zain tadi yang melarikan diri. Nah, tadi kan dia mempermasalahkan mengenai pasal Daud berzina. Sudah saya jelaskan, dia dihukum dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Anda tahu tidak bagian yang saya bacakan tadi itu dijiplak oleh Al-Quran dengan keliru. Di mana? Baik, di mana katanya? Baik ya. Oke. Kita akan bukakan teman-teman ya bagaimana Quran menjiplaknya. Baik. Itu ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, coba buka surat Shad. Ya, silahkan dibuka saja. Karena di sini Al-Qur'annya tidak ada terjemahannya. Tidak ada terjemahan. Pantas mereka tidak tahu isi Al-Quran. Baik, kita buka surat Shad dari pasal yang ke-21. Ya. Kita buka surat Shad dari pasal yang ke-21. Tapi untuk penyegaran kembali, karena ada sebagian dari kalian yang baru datang, kita buka juga 2 Samuel pasal yang ke-12. Ya. Baik, kita mulai dulu ya. Untuk penyegaran kembali, kita ke 2 Samuel pasal yang ke-12. Perhatikan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya yang banyak tadi itu ya, untuk memasaknya bagi pengembaranya yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup,
orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Nah, di sini yang mau saya kasih tahu sama Bang Lora, ini kan perumpamaan ini. Bukan berarti kejadian itu sungguh-sungguh ada. Itu hanya sebuah perumpamaan untuk menegur Daud. Nah, ayat ini dicolong oleh Al-Quran. Perhatikan. Di mana ada tertulis dicodong di situ? Di Baik. mana? Di dalam surat Shad ayat yang ke-21. Perhatikan. Dan adakah sampai kepadamu berita orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? Perhatikan. Ini umat muslim kan nggak pernah baca Quran terjemahannya. Makanya nggak tahu isinya jiplakan semua. Nih. Ketika mereka, jadi yang datang kepada Daud ini ada 2 orang. Ketika mereka masuk menemui Daud. Lalu ia terkejut, Daud yang terkejut ya. Karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut. Kami adalah 2 orang yang berperkara. Yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari jalan kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ayat 23. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka ia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Jadi perkaranya di sini dia punya banyak ternak, terus yang satu hanya punya 1 ekor. Nah, yang punya 1 ekor ini dikalahkan oleh yang punya banyak ini, betul? Ya. Terus kedua empatnya. Nih, perhatikan. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepadanya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya. Lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Nah, saya tanya sama kamu. Apa penyebab Daud tersungkur sujud dan bertaubat? Kaget dia teman-teman mukanya. Kaget dia. Buset kok Quran saya kok mirip-mirip ini. Jipla ini. Baru tahu dia. Oke, saya tanya mirip nggak? Satu sumber Bang, yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giliran mirip satu sumber. Gini, Lora, mirip nggak dengan yang saya bacakan tadi? Nih, sebentar. Nih, dengan yang ini, yang saya bacakan ini mirip nggak? Iya, ada kemiripan Bang. Ada kemiripan. Oke. Di sini yang datang menemui Daud itu adalah Nathan. Nathan itu seorang nabi. Daud sudah kenal dengan orang ini. Makanya ketika Nathan datang, dia membawa umpama. Dia tidak membawa berita yang sungguhan. Ini peristiwa ini tidak terjadi sungguhan. Dia membuat umpama tentang diri Daud. Nah, sementara di dalam Al-Quran, ini 2 orang ini sungguhan. Ada 2 orang yang sungguhan datang. Sebentar. Nih kita buka dari 21-nya ya. Nih. Adakah sampai kepada kamu berita orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? Saya tanya sama kamu, ngapain mereka manjat pagar nih? Ngapain? Ngapain mereka manjat-manjat pagar? Pusing saya. Pusing saya. Karena Al-Quran itu datangnya dari satu sumber Bang, yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah. Itu kan klaimmu. Giliran mirip kau bilang satu sumber. Gini Lora. Yang saya tanya sama kamu, apa penyebab mereka ini harus lompat pagar? Dan adakah Nggak tahu saya. Itu jawaban Pamukas itu gimana? Oke.
Jadi begini Lora, saya mau ajarin kamu Lora ya. Ini kenapa mereka harus lompat pagar? Ini sangat bermasalah ayat ini. Gini, Daud itu raja, benar? Ya, Oke. Nggak usah zaman dulu. Anda lihat hidup seorang raja zaman sekarang, itu selalu dikawal oleh para pengawalnya. Siang malam dikawal oleh para pengawalnya karena dia raja. Dia bukan tukang tukang ngaret ya, tetapi dia raja. Nah, ketika ada seorang raja, dia pasti tinggal di istana raja. Presiden tinggal di istana presiden. Itu selalu dikawal. Makanya kalau Anda main ke istana presiden, di depannya itu pasti ada 3, 4 orang, 5 tentara bawa senjata di tangannya. Jangan main-main, lompat pagar kamu meletus, kepalamu bocor. Ya, kalau kamu melompat istana raja atau istana presiden, di situ ada tentara yang jaga. Saya pastikan kepalamu bolong. Ya, nah ini ada 2 orang lompat pagar. Ini ngapain? Ini orang 2 nekat ini. Nah, terus lanjut. Nih, ketika mereka masuk menemui Daud, lalu maksudnya Daud terkejut karena kedatangan mereka. Ini raja nih bos. Ini orang nyelonong masuk ke istana raja. Ini kalau kita bicara secara faktual, apalagi zaman dulu, raja-raja zaman dulu itu kan ngeri-ngeri. Ya kan? Ini 2 orang ini udah pasti dipancung. Ya, ini masuk ke rumahnya Daud, ke istana Daud, lompat pagar, lalu sok-sok berkata kepada Daud, jangan takut. Ini orang siapa ini? Oke? Jangan takut, dia bilang kepada raja. Kami adalah 2 orang yang berperkara. Yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran. Dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini 2 orang ini kayak kurang ngajar ini. Udah lompat pagar, omongannya sama seorang raja, jangan kamu menyimpang. Oke, kita lanjutin. ya lanjut. Sesungguhnya saudaraku ini, rupanya saudaranya, mempunyai 99 ekor kambing betina. Dan aku mempunyai 1 ekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Perhatikan yang 2 Samuel tadi. Perhatikan ya. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada 1 ekor. Mirip ya? Mirip? Nah, tapi di sini yang datang di sini bukan 2 orang, tetapi 1 orang namanya Nathan membawa perumpamaan akan 2 orang ini. Nah, dijiplak sama Quranmu yang datang 2 orang, nggak jelas, lompat pagar lagi, oke? Nah, dia berkata, serahkan kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Nah, ini masuk ke inti, ya. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim, tadi saya sudah bacakan, ya. Kemudian Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka dia minta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Perhatikan di sini di dalam 2 Samuel ya. Setelah Nathan mengemukakan hukuman yang akan diterima oleh Daud, ya, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya dan seterusnya dan seterusnya. Apa kata Daud? Nah, di sini Daud berkata, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Perhatikan, di sini juga cerita mengenai pertaubatan Daud. Di sini juga ada cerita mengenai Daud yang bertaubat, tersungkur, dan sujud. Saya tanya sama kamu sekarang, Lora. Ini Daud tersungkur, sujud, bertaubat karena apa? Karena kalah debat. Kalah debat. Di mana dia kalah debatnya? Coba. Di mana dia kalah debatnya? Kan di situ tadi dijelaskan begitu.
kalah debat sama kambing itu. Masalah kambing itu kan tadi kan? Nggak ada di sini kalah debat dia. Serahkanlah kambingmu kepadaku. Jadi di sini orang yang punya banyak kambing itu meminta kepada orang yang hanya punya seekor dan dia kalah. Dan Daud membela orang yang kalah itu. Nih, dia bela orang yang kalah itu. Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu berbuat zalim kepada yang lain. Nggak ada di sini dia kalah debat. Tahu tetapi tiba-tiba dia tersungkur sujud bertobat. Aduh, Berat. saya kurang tahu bang. Kurang tahu. Itulah sebabnya Anda masih Islam. Kan sudah saya bilang. Penyebab orang masih Islam karena dia tidak tahu ajaran Islam. Nah, sekarang saya gini, Lora. Kamu mengakui ada kemiripan ya? Iya, karena Al-Quran dengan Bible datangnya dari satu sumber, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang. Iya nih. Ketika mirip, mereka kayak ini jurus lama ini. Oh, karena berasal dari Tuhan yang sama. Datangnya dari satu sumber, datangnya dari Allah. Bukan, Lora. Bukan dari Tuhan yang sama. Kan beda. Di dalam Bible yang datang itu Nathan sendiri. Betul? Ya, Di dalam Quran yang datang 2 orang. Beda nggak? ya beda. Nah, sekarang secara logis saya mau tanya. Nggak usah kita ngomong iman. Nanti kita debat kusir. Secara logis. Mana yang lebih mungkin terjadi? Satu orang yang datang menemui seorang raja yang memang sudah dikenalnya? Atau 2 orang yang datang menemui seorang raja dengan cara melompat pagar dan bertingkah sok-sok menasehati raja? Mana yang lebih mungkin terjadi? Jelasan Al-Quran, Bang. Jelasan Al-Quran. Karena Yang lompat pagar itu? Al-Quran itu adalah kitab kebenaran, Bang. Oke, baik. Berarti yang benar yang 2 orang lompat pagar ya? Jelas di Al-Maidah itu betul itu. Al-Maidah. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa 2 orang yang lompat pagar itu? Kebenaran, Bang. Oke, saya mau tanya, siapa 2 orang yang lompat pagar itu? Ya mungkin. Meninggal dunia. Lora, gini. Saya cuma mau bilang sama kamu begini, Lora. Gini. Dulu saya seperti kamu, Lora. Dulu saya beragama itu cuma ikut-ikutan. Katanya pendeta begini, katanya ustadz begini, katanya. Tapi begini, saya pikir-pikir. Kenapa saya kok hanya katanya? Saya pelajari. Saya baca bolak-balik. 13 tahun sampai hari ini kurang lebih lamanya saya mempelajarinya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kitabmu itu tiada lain tiada bukan. Hanyalah kitab yang berisi contekan-contekan dari Bible. Tetapi orang yang nyontek itu nggak paham apa yang dicontek. Akhirnya contekannya itu kacau balau. Bikin dia pening sendiri menjelaskan apa yang ditulisnya. Contoh saya tanya, siapa 2 orang yang lompat pagar? Pening dia, siapa 2 orang yang lompat pagar itu? Ngapain dia kok pakai acara lompat pagar? Bang, raja zaman dulu itu nggak seperti raja zaman sekarang. Kalau raja zaman sekarang masih mengenal peri kemanusiaan. Karena sudah ada lembaga pengkritik kerajaan. Ya, raja bikin salah dikit saja, udah heboh di medsos. Zaman dulu raja-raja itu ngeri-ngeri. Dia selalu dikawal terus. Ya. Dikawal pasukannya itu karena raja zaman dulu itu banyak yang ingin membunuhnya, banyak yang ingin meracunnya. Itu raja-raja zaman dulu, makanya selalu dikawal. Makanya raja zaman dulu itu nggak bisa langsung minum. Ada juru minumnya dan juru makannya. Jadi makanan itu harus higienis, nggak diracuni. Nah, bayangkan di zaman Daud ada orang lompat pagar nemuin Daud. Pasti udah dipancung. Oh, ini gimana nih orangnya? Makanya saya bilang sudahlah Lora, ya. Pesan saya sama kamu, belajar cari kebenaran.
nanti pada akhirnya kamu akan menemukan bahwa mustahil kamu tidak akan mengatakan bahwa Qur'anmu itu tiada lain adalah buku contekan dari kitab-kitab terdahulu. Mengatakan tadi Al-Quran itu adalah kitab kebenaran. Jelas di surat Al-Maidah mengatakan 48 itu jelas Bang di situ Bang. Al-Quran adalah kitab kebenaran Bang. Oke, dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya, betul? Yang ya di situ jelas 48. Kenapa kok beda? Kenapa kok beda? Al-Quran adalah kitab kebenaran yang Ini membenarkan. namanya itu kamu debat dogma doang. Kamu tidak menunjukkan apa-apa selain daripada pamer dogma. Jawaban apa itu? Alkitab adalah kebenaran. Karena Allah berkata bahwa Quran. Ini yang disebut dengan circular argument, tahu kan? Argumen muter-muter. Quran benar karena Al-Quran berkata bahwa Quran itu benar. Kenapa Al-Quran benar? Karena Quran bilang bahwa Quran itu benar. Kenapa Anda percaya bahwa Quran itu benar? Karena Quran yang bilang bahwa Quran itu benar. Ini kayak begini Bang, udah repot kita diskusi kayak begini, udah gini. Ya, saya harap Bang Lora ya mulai hari ini menjadi satu pacuan atau satu cambukan kepadamu untuk mencari kebenaran, jangan beriman atau taklid buta, oke? Jelas agamanya umat Islam. Pokoknya Islam agama yang benar. Karena di dalam Al-Quran tertulis Islam agama yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin itu. Segala puji Bagaimana Anda mau tahu isi Al-Quran? Sebentar Bang, tadi punya Al-Quran di rumah kan? ada, Tapi tidak ada terjemahannya kan? tidak ada. Tapi Lalu bagaimana saya, Anda tahu isinya itu? Tapi saya sering baca Bang, sering baca itu. Sebentar terjemahannya. Bang Lora. Saya- Quran Karena di saya rumahmu tidak ada terjemahannya, betul? Betul. Bagaimana Anda bisa tahu kalau tidak ada terjemahannya? Apa itu berisi tentang apa? Ya kan saya melihat itu kan bisa di-download aplikasinya. Oke lah, jangan dipaksakan. Kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain ya. Ya, silakan. Oke, baik. Semoga Anda banyak belajar dan semoga nanti Anda betul-betul mencari kebenaran dan menemukannya. Apa yang Bible katakan, apa yang Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi berbahagialah kalau Anda mengganti Tuhan, ganti Tuhanmu dari Oh, Allah tidak. dan Muhammad menjadi Yesus ya. Oke, Tidak. begitu. Saya Terima kasih. Allah. Ya, begitulah teman-teman ya. Itulah kalian udah tahu sendiri. Ya, banyak muslim tidak tahu isi Quran. Kan sudah saya bilang, alasan seseorang itu masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Jadi bilang kalau, loh apa buktinya? Buktinya orang-orang taat. Ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Oh, sebelum kita lanjutkan kembali, teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya. Kita selingi iklan, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Kenapa kita perlu rumah apologet itu? Rumah apologet itu akan kita gunakan untuk menjadi stasiun televisi atau rumah konten, rumah untuk menjadikan kegiatan-kegiatan apologetik seperti ini. Ya, seperti misalnya diskusi lintas agama, kita bikin podcast, kita bikin film singkat, dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki berkat berlebih, Itulah tadi videonya saudara, keselamatan yang benar. Karena itu harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat, malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya yang setimpal. Di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda-anda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama.
Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pendidikan, serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani. Biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.